Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sulasviana Alfiraida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran IPA di kelas Tadris IPA A semester 5. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai aplikasi PCK pada pembelajaran kelas 7 materi klasifikasi makhluk hidup dengan anggota yaitu saya sendiri Putriana NIM 1810710029, kemudian ada Halimatus Sa'diyah NIM 1810710031, ada Aprilia Nurhana NIM 1810710032, ada Najib Safrudin NIM 1810710033, dan ada Alfiatun Yulfin Nikmah NIM 1810710034. Nah, di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini dan sekaligus saya sebagai materi. Kemudian akan dilanjutkan yaitu aplikasi PCK pada pembelajaran kelas 7 SMP materi klasifikasi makhluk hidup. Pada materi klasifikasi makhluk hidup yaitu dengan kompetensi dasar 3.3 memahami prosedur pengklasifikasian makhluk hidup dan benda-benda tak hidup sebagai bagian kerja ilmiah serta mengklasifikasikan berbagai makhluk hidup dan benda-benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Kemudian pada KD 4.3 yaitu mengumpulkan data dan melakukan klasifikasi terhadap benda-benda, tumbuhan, dan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 menjelaskan alasan mengapa makhluk hidup perlu diklasifikasikan. 3.2.2 menjelaskan dasar pengklasifikasian. 3.2.3 mengklasifikasikan makhluk hidup dengan cara dikoton. 3.2.4 menyusun kunci determinasi. 3.2.5 memahami karakteristik dari kingdom Monera, Protista, dan Jamur. 3.2.6 menjelaskan keuntungan dan kerugian dari anggota Monera, Protista, dan fungi. 3.2.7 memahami karakteristik dari kingdom tumbuhan dan kingdom hewan. 4.2.1 melakukan pengklasifikasian terhadap benda-benda, tumbuhan, dan hewan yang ada di lingkungan sekitar. 4.2.2 melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Selanjutnya yaitu tentang tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengetahui konsep klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, menjelaskan cara mengklasifikasikan makhluk hidup melalui pengamatan ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, mengidentifikasi pembagian kelompok melalui sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang kelima, menjelaskan cara mengklasifikasi makhluk hidup menggunakan kunci determinasi. Yang keenam, mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang terakhir yaitu menyimpulkan klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya saya Najib Safrudin akan membahas mengenai aplikasi PCK. Aplikasi PCK yang kita bahas ini memuat 3 aspek. Yang pertama, ringkasan materi. Yang kedua, model pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, ringkasan materi klasifikasi makhluk hidup. Di dalam klasifikasi makhluk ini ada pengelompokan. Yang pertama yaitu mengenai tata nama spesies, pengelompokan makhluk hidup, dan juga kunci determinasi. Tata nama spesies ini ada beberapa macam, dari mulai tingkatan tertinggi hingga tingkatan yang rendah, yaitu kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Dan juga ada pengelompokan makhluk hidup, ini terdiri atas Monera, Protista, fungi, plantae, dan juga animalia. Dan yang terakhir yaitu kunci determinasi. Kunci determinasi ini merupakan sejumlah keterangan untuk mengidentifikasi atau menentukan kelompok organisme berdasarkan ciri yang telah dimilikinya. Yang selanjutnya ada klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini pada awal mulanya di dalam klasifikasi, makhluk hidup tersebut dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang telah dimiliki. Urutan kelompok tersebut disebut takson atau taksonomi. Kata taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis, yang memiliki arti susunan, penyusunan, penataan, atau takson. Setiap unit yang digunakan dalam klasifikasi objek biologi. Dan juga nomos, yang berarti hukum. Menurut Carolus Linnaeus, tingkatan takson diperlukan untuk pengklasifikasian yang berurutan dari tingkatan tinggi yang umum menuju yang lebih spesifik tingkatan yang terendah, yaitu dimulai dari kingdom sampai menurun sampai di spesies. Dari tingkatan tersebut bisa disimpulkan jika dari spesies menuju kingdom, maka takson semakin tinggi. Selain itu, jika takson semakin tinggi, maka jumlah organisme akan semakin banyak.
Persamaan antar organisme akan makin sedikit, sedangkan perbedaannya akan semakin banyak. Dan begitu pun sebaliknya, dari kingdom menuju spesies, maka takson semakin rendah. Dan jika takson tersebut semakin rendah, maka jumlah organisme akan semakin sedikit. Persamaan antar organisme akan semakin banyak, sedangkan perbedaannya akan semakin sedikit. Dan ini ada urut-urutan taksonominya dalam makhluk hidup ya. Ada dunia, divisi, kelas, bangsa, suku, marga, dan yang paling rendah yaitu jenis. Di dalam proses pengklasifikasian makhluk hidup tersebut perlu adanya identifikasi. Mengapa kok perlu adanya proses identifikasi? Karena identifikasi merupakan suatu proses yang dapat dilakukan untuk menentukan atau mengetahui identitas dari suatu jenis organisme tersebut. Banyak metode yang kita gunakan untuk mengetahui identitas suatu jenis organisme. Di antaranya yaitu dengan konfirmasi langsung kepada ahlinya, mencocokkan dengan spesimen, atau dengan menggunakan suatu instrumen, yaitu kunci dari identifikasi atau kunci determinasi. Kunci dari determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi tersebut adalah suatu uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana yaitu disebut kunci dikotom. Kunci dikotom ini berisi mengenai keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Selanjutnya ini ada contoh cara pembuatan kunci determinasi. Yang pertama kita menentukan spesiesnya terlebih dahulu, yaitu lumut, supir, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Lalu kita mengidentifikasi satu persatu. Yang pertama ini 1A misalnya bersepora, ini ada supir dan lumut. Dan ada yang tidak bersepora, ini jagung, kedelai, dan lain-lain sebagainya. Dan juga data pada diagram kunci dikotom tersebut. Jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut yang ada di gambar. Pertama 1, A. Tumbuhan yang bersepora itu apa saja. B. Tumbuhan yang tidak bersepora itu apa saja. Selanjutnya yaitu ada kelompok hewan. Nah, secara umum hewan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang, dan hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Yang pertama hewan bertulang belakang atau vertebrata dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Yang kedua, hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Hewan ini dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Hewan tersebut yaitu Protista, mirip hewan yang disebut dengan protozoa. Kemudian hewan berpori, porifera. Lalu hewan berongga, Coelenterata, cacing pipih, Platyheminthes, cacing kiling, Nematelminthes, cacing berbuku-buku, Annelida, hewan lunak, Mollusca, hewan dengan kaki berruas-ruas, Arthropoda, dan hewan berkulit duri, Echinodermata. Itu ada contoh gambar hewan vertebrata dan contoh hewan invertebrata. Selanjutnya ada kelompok tumbuh-tumbuhan. Nah, kingdom pantai atau tumbuhan dibagi ke dalam beberapa divisio, yakni lumut, Bryophyta, paku-pakuan, Baridophyta, tumbuhan berbiji, Spermatophyta, serta ganggang, Phalophyta. Nah, lumut dibagi menjadi 3, yaitu ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Selanjutnya Pteridophyta atau paku-pakuan dibagi menjadi 4, yaitu Psilophytinae, paku purba, Lycopodinae, paku kawat, Equisetinae, paku ekor kuda, Felicinae, paku sejati. Yang kemudian ada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta dibagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Yang keempat selanjutnya yaitu ganggang atau alga atau disebut dengan Talophyta. Yang dibagi menjadi 4, yang pertama yaitu Chlorophyta, ganggang hijau. Yang kedua Chrysophyta, ganggang keemasan. Yang ketiga Phaeophyta, ganggang coklat, dan Rhodophyta, ganggang merah. Selanjutnya ada klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama kingdom Monera, ciri-cirinya itu tidak memiliki membran inti atau biasanya disebut dengan organisme prokariot. Yang kedua itu ada Protista, yaitu organisme eukariot pertama atau yang paling sederhana. Protista ini merupakan organisme eukariotik, nah sehingga memiliki membran inti sel. Protista ini juga mempunyai keanekaragaman metabolisme. Protista ada yang aerobik dan memiliki mitokondria sebagai alat restorasinya, serta ada juga yang anaerobik.
ada juga protista yang fotoautotrof karena memiliki kloroplast. Nah, dan ada juga yang hidup secara heterotrof dengan cara yaitu menyerap molekul organik atau memakan organisme lainnya. Yang ketiga itu ada kingdom jamur atau fungi. Nah, ciri-cirinya yaitu berspora. Kingdom jamur ini juga tidak memiliki klorofil, tidak mempunyai akar, batang, dan juga daun. Nah, jamur ini hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saporofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Nah, dan parasit organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Selanjutnya ada kingdom planta atau tumbuhan. Cirinya mempunyai membran inti atau eukariotik yang dapat membuat makanannya sendiri dan bersel banyak. Selanjutnya yang kelima yaitu kingdom animalia atau hewan. Cirinya bersel banyak, memiliki ini sel eukariotik, tidak memiliki dinding sel dan tidak berkloroplast, serta makhluk heterotrof dan juga memiliki pigmen kulit. Selanjutnya yaitu model pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan pada materi klasifikasi makhluk hidup yaitu ada salah satunya Discovery Inquiry Learning, yang mana model pembelajaran esensial dalam melaksanakan pembelajaran IPA dengan proses pembelajaran yang menitik beratkan pada suatu proses penemuan tentang alam, sehingga diperlukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan proses mental, rasa ingin tahu, dan berpikir logis kritis pada peserta didik. Nah, pada proses penemuan terhadap suatu objek IPA mengarah pada suatu penyelidikan, yang mana pada materi klasifikasi makhluk hidup ini, siswa akan menyelidiki mengenai makhluk hidup dan benda-benda tak hidup, kemudian dapat mengklasifikasikannya. Pendekatan pembelajaran yaitu Discovery Inquiry dan keterampilan proses. Discovery Inquiry adalah pendekatan untuk melatih kemampuan siswa dalam meneliti, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep dan teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Selanjutnya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dipakai itu induktif, yaitu sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tetapi sangat efektif untuk membangun siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Kita menggunakan dua teknik, yaitu mencatat dan bertanya. Mencatat merupakan salah satu kemampuan terpenting, terlebih bagi peserta didik dalam mempelajari IPA akan berpengaruh pada hasil belajar. Nah, mencatat efektif dalam proses pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya cara mind map atau peta pikiran, terus cara peta konsep atau konsep map, cara Cornell, cara pemberian warna, simbol, dan bentuk pada hal terpenting. Teknik mencatat materi IPA dipengaruhi oleh kesenangan dan kemudahan masing-masing peserta didik, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda dalam mencatat. Selanjutnya adalah teknik bertanya. Bertanya merupakan suatu teknik yang efektif dalam proses pembelajaran IPA. Guru bertanya kepada peserta didik merupakan hal yang sangat penting. Dari pertanyaan tersebut dapat mengoptimalkan proses berpikir dan perkembangan mental atau psikologi peserta didik. Pemberian pertanyaan yang baik akan mampu mengoptimalkan proses berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking dan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking pada peserta didik. Kategori pertanyaan yang baik adalah yang pertama, pertanyaan yang diberikan oleh guru dapat direspon dengan cepat oleh peserta didik. Ketika pertanyaan tersebut sulit, peserta didik akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jawaban. Yang kedua, pertanyaan yang menghindari pola jawaban ya atau tidak. Yang ketiga, pola kalimat dalam pertanyaan mudah dipahami. Yang keempat, pertanyaan yang mampu meningkatkan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Yang kelima, pertanyaan yang mampu meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik. Selanjutnya ini ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah dalam pembelajaran ini ada 3 konsep, yaitu yang pertama pengenalan konsep klasifikasi, yang kedua pertanyaan tentang pengelompokan benda hidup dan tidak hidup di sekitar lingkungan, yang ketiga yaitu lembar kerja praktikum. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang bagian pertama yaitu pengenalan konsep klasifikasi. Di dalam pengenalan konsep klasifikasi ini yang pertama yaitu arahan. Guru tersebut memberikan suatu gambaran kepada peserta didik tentang klasifikasi makhluk hidup itu seperti apa. Dan yang kedua, jika sudah diberikan arahan, kemudian yang kedua yaitu menanya. Pertama, guru tersebut memberikan contoh benda hidup dan juga mati. Lalu setelah diberikan contoh tersebut, guru tersebut menanya mengenai benda hidup dan juga mati.
Jika sudah diberikan arahan dan juga pertanyaan tersebut, maka guru tersebut memberikan umpan balik kepada siswa dengan artian memberikan keterangan jika siswa tersebut mengalami kesalahan atau kesalahpahaman dalam materi tersebut. Guru tersebut membenarkan hingga siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran yang telah diinginkan atau yang telah ditetapkan. Langkah pembelajaran yang kedua yaitu memberikan pertanyaan tentang pengelompokan benda hidup dan tidak hidup di sekitar lingkungan. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu membimbing. Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua mengamati, yaitu siswa melakukan pengamatan tentang pengelompokan makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu menalar. Nah, siswa ini dituntut untuk melakukan penyelidikan. Yang keempat, yang terakhir yaitu menganalisis. Nah, siswa di sini dituntut untuk mendiskusikan dan kemudian menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran yang ketiga yaitu lembar kerja praktikum. Nah, lembar kerja praktikum ini diberikan kepada siswa untuk melatih kinerja siswa tentang hasil penemuannya. Nah, di sebelah sini sudah kami tampilkan untuk contoh lembar kerja praktikumnya. Discovery Inquiry Learning. Menurut Suryanti, langkah-langkah pembelajaran inquiry adalah 1. Orientasi, 2. Merumuskan masalah, 3. Menyusun hipotesis, 4. Mengumpulkan data, 5. Menguji hipotesis, dan 6. Merumuskan kesimpulan. Nah, yang pertama adalah praktikum atau tradisional hand-on. Nah, semua perlengkapan inquiry sudah disediakan oleh guru, mulai dari buku petunjuk praktikum, alat, dan bahan praktikum. Guru berperan memberikan bimbingan pada peserta didik. Yang kedua yaitu pengalaman terstruktur. Guru berperan menentukan topik dan pertanyaan, memberikan petunjuk atau prosedur praktikum, alat dan bahan praktikum. Bagi siswa melaksanakan analisis hasil penelitian dan kesimpulan. Yang ketiga, inquiry terbimbing atau quick inquiry. Siswa merumuskan prosedur, menganalisis hasil, membuat kesimpulan. Nah, tugas guru yaitu menentukan topik, pertanyaan, alat dan bahan. Nah, guru juga sebagai fasilitator. Yang keempat, inquiry peserta didik mandiri atau student direction inquiry. Siswa bertanggung jawab penuh terhadap proses belajarnya. Nah, guru membimbing dalam menentukan topik dan pengembangan pertanyaan. Yang kelima adalah penelitian peserta didik, merupakan tipe inquiry yang paling kompleks dan peserta didik bertanggung jawab secara penuh. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.